warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana tips menahan emosi saat berpuasa. Ini yang sangat sulit. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan selalu identik dengan bulan yang suci dan bersih, sehingga setiap umat Islam berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan pada waktu 1 bulan penuh dan tidak berhenti. Menjalankan bulan Ramadan bukan hanya berkaitan dengan menahan diri dari lapar dan haus, melainkan juga harus mampu menahan diri dari hawa nafsu serta menahan emosi yang bisa membuat puasa kita jadi tidak sempurna. Terkadang saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tantangan yang paling sulit terletak pada kemampuan menahan emosi terhadap orang lain. Baik itu terhadap orang di rumah, karyawan di kantor, bahkan orang yang tidak kita kenal di jalan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seringnya tanpa terasa emosi kita terpancing dan terbawa emosi karena apa? Berbagai hal seperti obrolan dan candaan juga bisa berujungnya menjadi emosi. Bahkan menjadi pertengkaran, ataupun WA saja juga bisa menjadi emosi, menyebabkan pertengkaran juga, atau menggosip yang biasanya dilakukan dan kita tanpa kita sadari. Begitu sulitnya kita menahan hawa nafsu dan emosi itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya. Hawa nafsu dan amarah yang tidak terkontrol selama puasa, walaupun tidak membatalkan puasa secara langsung, ya layaknya makan dan minum, namun tetap saja hal ini dapat mengurangi nilai dari pahala dalam ibadah saat kita berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita bisa menahan diri dari emosi dan amarah pada saat menjalankan ibadah puasa? Yang pertama adalah tidak banyak bicara, menarik napas dalam-dalam, kemudian mengambil air wudhu, kemudian cukup istirahat, memperbanyak zikir, mengalihkan perhatian, ataupun mencari kesibukan, merubah posisi tubuh, dan membaca Al-Quran. Itu pemirsa yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita tidak usah banyak bicara. Penyelesaian suatu masalah memang harus dilakukan dengan cara berbicara. Namun berbicara di sini harus dilakukan dengan kepala dingin dan hati tenang. Bisa saat sedang marah justru akan membuat suasana menjadi panas dan memburuk. Oleh karena itu saat emosi kita tersulut, sebaiknya tidak banyak berbicara dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Agar apa? Agar hasilnya pembicaraan menghasilkan solusi yang positif. Diam merupakan perbuatan mulia. Dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, jika kalian marah, diamlah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kita menarik napas dalam-dalam. Pernahkah kita menyadari saat kita marah, sedih, cemas, gelisah, kecewa, dan saat segala macam perasaan tidak menyenangkan muncul, bagaimanakah napas kita saat itu? Tentu saja napas kita pendek dan bahkan tersengal-sengal.
penelitian menunjukkan ketika mulai sadar bahwa kita mengalami emosi, ya, ada baiknya kita menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Nah, gitu. Kemudian saya lanjutkan, semakin banyak oksigen yang kita hirup secara teratur, maka sel-sel tubuh akan mengalami regenerasi. Sel-sel tidak menjadi lancar akan oksigen dan pasokan oksigen ke otak. Ya, sistem saraf dan seluruh tubuh itu tercukupi. Akibatnya kita menjadi tenang, bahagia, dan merasakan nikmat yang luar biasa. Keadaan ini muncul akibat otak menyemprotkan saripati kenikmatan di dalam tubuh karena kedua belah otak berada dalam keseimbangan. Kenikmatan inilah yang menurunkan emosi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian kita yaitu mengambil air wudhu. Basuhlah wajah dan tubuh dengan menggunakan air wudhu, karena air wudhu dapat meredam emosi dari diri kita. Emosi dan amarah yang meledak-ledak itu sesungguhnya adalah berasal dari bisikan dan hasutan setan. Di mana-mana setan itu sendiri terbuatnya dari api. Maka untuk memadamkan api tersebut bisa dilakukan dengan membasuhkan air, khususnya air wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sesungguhnya marah itu dari apa? Dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia harus berwudu. Kemudian yang keempat yaitu cukup istirahat. Istirahat dan emosi itu saling berkaitan. Seperti tidur yang baik juga tidak hanya tergantung pada jumlah jam tidur yang kita dapatkan, tetapi juga pada kualitasnya. Kekurangan tidur dan istirahat yang berkualitas dapat secara langsung mempengaruhi suasana hati dan tubuh kita. Sebagai contoh, hal ini dapat menyebabkan efek psikologis negatif seperti konsentrasi yang buruk dan gampang marah kalau kita kurang tidur. Membuat kita merasa sedih, marah ataupun stres, ya, lebih daripada biasanya. Kemudian, ya, agar puasa kita tidak dipenuhi dengan perasaan yang penuh amarah, maka cukupkanlah waktu istirahat kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, memperbanyak berzikir. Zikir itu sangat ampuh untuk meredakan emosi. Karena salah satu manfaat dari zikir adalah untuk selalu melakukan mengingat Allah, sehingga akan menjadi lebih lembut dan tenang. Hal ini pun telah dibuktikan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh psikolog dengan mewawancarai beberapa kelompok. Ya. Didapatkan bahwa zikir dapat memunculkan perasaan tenang dan benar-benar merasakan sebuah kehidupan yang lebih tentram dan bermakna yang dirasakan oleh pengamalnya. Hal ini juga telah disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lebih tepatnya dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang taubat, yaitu mereka yang beriman, hati mereka yang menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dengan zikrullah, hati menjadi tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu berikut yang keenam, kita mengalihkan perhatian ataupun mencari kesibukan. Carilah kesibukan yang lebih positif, sehingga perhatian kita tidak akan tertuju pada apa yang kita pikirkan, yang kita bikin menjadi marah. Ya. Dengan begitu emosi dan amarah kita akan menguap, ya, dan lebih bisa berpikiran jernih setelah itu. Segala hal yang berbau spiritual yang bisa membuat diri tenang dengan mengalihkan amarah ke kegiatan berhubungan dengan keyakinan, ya, setidaknya kita bisa mengingat kepada Sang Pencipta. Membuat kita berpikir bahwa masalah yang terjadi pada diri kita itu
itu hanyalah sementara dan mungkin saja merupakan ujian dari Allah kepada kita umat yang beriman. Dengan pemikiran seperti ini, maka emosi kita akan segera reda ataupun hilang. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketujuh adalah merubah posisi tubuh. Posisi tubuh kita mempengaruhi kondisi emosi. Oleh karenanya saat kita emosi sulit dikendalikan, upayakan mengambil posisi lebih rendah. Misalnya jika kita marah saat posisi sedang berdiri, maka duduklah. Jika marah saat dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Nah, maka untuk melampiaskan amarahnya itu apa? Dengan posisi lebih tinggi sepuasnya itu, ya, maka kita harus lebih rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, apabila kalian marah dan dia dalam posisi sendiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu amarahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedelapan apa? Yaitu membaca Al-Quran. Banyak orang sulit untuk mengendalikan emosi terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Kurang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jarang membaca Al-Quran. Maka saat orang sedang emosi dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Agar apa? Agar mengurangi rasa emosi yang ada pada dirinya. Al-Quran itu bisa mengingatkan kita untuk mengendalikan emosi saat sedang kesal. Pemikirannya menjadi macet ataupun kehilangan kemampuan untuk memberikan penilaian yang benar. Membaca Al-Quran bisa meredam emosi yang kita rasakan. Al-Quran membuat hati dan perasaan kita menjadi lebih tenang dan damai. Dan akhirnya dengan membaca Al-Quran bisa membantu kita untuk mengontrol emosi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu. Dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah berkata, saya sedang berpuasa. Kata tidak mau, puasa yang dijalankan apa? Menjadi sia-sia ataupun pahalanya berkurang. Hanya karena apa? Kita terbawa emosi. Untuk itu, mari kita pahami dengan baik bagaimana cara menahan emosi tersebut, ya, di dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, agar kita selalu memberi diridhoi Allah, bermanfaat bagi untuk diri kita sendiri ataupun orang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.